Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pekan terakhir ini kita sangat sering dipertontonkan politik yang tidak sehat. Mulai dari kata omon-omon yang disematkan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Mas Anies Rashid Baswedan, sampai dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka beserta tim kampanye nasional kubu Prabowo Gibran yang terang-terangan berkampanye di tempat-tempat yang tak diperbolehkan oleh aturan undang-undang Komisi Pemilihan Umum. Namun, sebelum Sewot TV menganalisa beberapa kejadian politik yang tidak sehat selama beberapa pekan terakhir ini, izinkan Sewot TV menyampaikan rekam jejak mantan Gubernur Jakarta yang bernama lengkap Haji Anies Rashid Baswedan, PhD. Sobat Sewot, adapun rekam jejak dan pencapaian Mas Anies Rashid Baswedan selama 5 tahun mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun Jakarta International Express Circuit atau GIEC ya, yang digunakan untuk kejuaraan Formula E. Ini kejuaraan internasional ya. Ini satu-satunya dan pertama di Indonesia. Yang kedua, membangun Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun 100% oleh anak-anak bangsa di bawah kepemimpinan Mas Anies Rashid Baswedan. Yang ketiga, Sobat Sewot, ada revitalisasi kota tua ya, kota tua Batavia. Yang keempat, pembangunan jalur sepeda 103 km di Jakarta. Yang kelima, ada JPO Pinisi Jalan Jenderal Sudirman. Keenam, ada Jaki, sebuah aplikasi Jakarta Kini. Ketujuh, ada Jaklingko, angkutan umum yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Yang kedelapan, pelebaran trotoar untuk pejalan kaki sepanjang 241 km. Nah, yang kesembilan, Mas Anies Rashid Baswedan menggratiskan pajak bumi bangunan di bawah 2 miliar rupiah. 10, ada 3.200 lebih rumah DP 0%. Nah, ini sering ditanyain tuh karena ini tidak diekspos oleh media-media mainstream ya. Karena ini sebuah keberhasilan. Visi misi membangun rumah DP 0% ini sebanyak 3.200 lebih ya, dari rumah DP 0% yang berhasil dibangun oleh Mas Anies Rashid Baswedan selama memimpin Jakarta 5 tahun. Namun ini diserang oleh buzzer-buzzer seolah-olah Mas Anies itu nggak pernah mewujudkan visi misinya, yaitu membangun rumah DP 0 rupiah. Padahal ada lebih 3.200 rumah yang sudah dibangun, berhasil dibangun oleh Mas Anies Rashid Baswedan, dan beneran itu DP 0 rupiah. Tapi apalah ya, biarin orang-orang yang iri barangkali, atau mereka yang tidak bisa menciptakan prestasi seperti Mas Anies Baswedan kemudian nyinyir, kemudian iri, dengki. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang hingga saat ini kerjanya masih nyinyirin Mas Anies ya, program Mas Anies di Jakarta, dan menyebarluaskan fitnah yang tidak benar ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nah, Sobat Sewot, kita lihat yang ke-11, ada pembangunan kampung susun akuarium. Nah, ini kampung susun akuarium ini terbukti mendapatkan penghargaan, mendapatkan kejuaraan secara internasional juga gitu, juara 1. Kemudian ada kampung susun Bukit Duri, kemudian di Kunir juga ada, juga Gembrong ya. Ini sebanyak 512 unit ya di 5 lokasi selama beliau memimpin Jakarta 5 tahun lamanya. Nggak lama kalau 5 tahun mah, ketimbang Ganjar Pranowo di Jawa Tengah gitu.
10 tahun. Nah, tapi Mas Anies yang 5 tahun saya sudah bacain barusan buat teman-teman 11 apa namanya, pencapaian dan prestasi ini. Kemudian ada juga pembangunan flyover Tapal Kuda. Ini yang ke-12 Sobat Sewot. Kemudian yang ke-13 revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Yang dulunya kumuh, yang dulunya desak-desakan, yang dulunya di Pasar Senen, ya tahu sendirilah Pasar Senen di Jakarta ya, luar biasa. Tetapi alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat sekali menjabat sebagai gubernur gitu, bahkan lebih panjang Jokowi jadi presiden ya, tetapi gubernur malah yang paling banyak melakukan sesuatu ya untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang tadi yang 13 revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Yang ke-14 menghadirkan pangan murah ya. Ini bekerja sama dengan para petani di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, ini insya Allah akan mengindonesia sebentar lagi kalau kemudian Mas Anies Baswedan terpilih sebagai presiden 2024. Apa namanya, kontrak farming ya, akan ada kontrak bersama para petani di seluruh Indonesia untuk kemudian dikelola oleh negara, petaninya sejahtera gitu kan. Kemudian warga yang tidak menanam padi juga tidak akan membeli beras dalam harga yang kayak sekarang ini, wah 360, 380, 340 mahal gitu. Tetapi nanti insya Allah segera kita bulan depan kalau Allah mengizinkan, Mas Anies Rashid Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan Sobat Sewot, saya mengajak semuanya, apabila nanti misalnya Mas Anies terpilih sebagai gubernur, terpilih sebagai presiden, kalian boleh nanti mendesak ya, mendesak 100 hari dulu nih. Kita lihat programnya bagaimana, kemudian kita ke depannya boleh mendesak kalau kemudian tidak sesuai dengan visi misi yang sudah apa ya, kita dengar bersama-sama selama ini. Misalnya akan membangun stadion di beberapa tempat gitu, itu juga boleh nanti ditagih segera mungkin agar apa, perekonomian bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini menjadi lebih maju dan stabilitas ekonomi nasional ya, perekonomian rakyat Indonesia bisa apa ya, lebih naik derajatnya dibandingkan 10 tahun terakhir yang justru kita ini merasakan betapa anjloknya perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Sewot, lanjut ke yang ke-15 ya. Ada 5 kartu kesejahteraan di Jakarta. Tapi kalau Jokowi ini kan kita bisa lihat ada memang banyak kartu, tetapi yang paling berfungsi barangkali sejauh ini kartu apa tuh, kartu PKH misalnya. Kemudian 2 ada kartu Indonesia Sehat tuh, itu sepertinya itu yang berjalan. Nah, kartu-kartu yang lain sepertinya nggak begitu kelihatan gitu ya, apalagi lebih-lebih kartu tani ya, kartu kelompok tani yang itu sama sekali belum bisa menjadi solusi di era Jokowi 10 tahun memimpin Jakarta. Tetapi 10 tahun juga gitu, pupuk terasa lebih mahal di kalangan petani. Kemudian selain mahal, kelangkaan pupuk sangat luar biasa. Kalaupun misalnya ada oknum yang bermain di bawah gitu. Nah, itu kegagalan, salah satu barangkali kegagalan di bidang pertanian di era Joko Widodo. Nah, kemudian Sobat Sewot, yang ke-16, Mas Anies Baswedan mampu mengintegrasikan angkutan umum di Jakarta yang tingkat kerumitannya tuh kelas dunia udah ya, kelas internasional kalau di Jakarta gitu. Betapa waduh. Tetapi alhamdulillah dengan kecerdasan yang beliau miliki, anugerah ilmu yang Allah tanamkan ke dalam diri beliau gitu, mampu mengintegrasikan angkutan umum yang sejak Republik ini berdiri di Jakarta itu pertumbuhan angkutan umum kan sangat luar biasa. Dan kemudian apa 10 tahun terakhir gitu, itu sangat tahulah Jakarta seperti apa ya.
Tetapi dengan kemampuan yang dimiliki Mas Anies Rashid Baswedan, alhamdulillah angkutan umum dapat diintegrasikan menjadi angkutan yang nyaman, yang aman gitu, yang apa ya? Tak hanya nyaman bagi penumpang, tetapi juga bagi driver, sopir yang mengendalikan angkutan umum itu juga merasakan betapa suksesnya integrasi yang dilakukan oleh Mas Anies Rashid Baswedan terhadap angkutan umum yang begitu bejibun di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian Sobat Sewot 17 kita lihat Mas Anies mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. 18 Honorable Mention Sustainable Transport Award. Kemudian 19 penghargaan Kemenak di bidang pengembangan pendidikan agama. Yang ke-20 Transjakarta Top Corporate Performance 2020, ini sebuah penghargaan. Yang ke-21 predikat wajar tanpa pengecualian WTP ya, selama 5 tahun berturut-turut ya menjadi gubernur di Jakarta. Setiap tahun itu kan ada pemeriksaan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa keuangan, laporan keuangan masing-masing daerah di seluruh Indonesia, wilayah gitu. Nah, satu-satunya gubernur yang 5 tahun mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP itu Mas Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang kedua, penghargaan dari Badan Narkotika Nasional RI, penghargaan BNN ya. Karena sejak beliau memimpin Jakarta, baik pengedaran sabu, narkoba dan lain sebagainya itu menurun drastis ketika Mas Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga mendapatkan penghargaan secara khusus dari Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia. Kemudian Sobat Sewot, pembina BUMD terbaik, Badan Usaha Milik Daerah terbaik tahun 2020. Beliau sebagai gubernur juga membina Badan Usaha milik DKI Jakarta, dan kemudian beliau dinobatkan sebagai pembina BUMD terbaik tahun 2020 dari seluruh wilayah atau provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini fakta. Kita sampaikan ini agar kita semuanya bisa memahami bahwa selama ini meskipun Mas Anies diserang dengan hoax ya, kabar-kabar, berita-berita miring yang ingin menjatuhkan, kemudian beliau memilih diam, biarlah track record rekam jejak yang berbicara menjawabnya. Nah, ini kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah ya. Kemudian yang ke-24, Mas Anies merupakan peraih 9 kategori juara umum Anugerah Public Relation Indonesia Award tahun 2020. 9 kategori ya. Kemudian menjadi juara umum Jakarta, dipimpin oleh gubernur yang benar ya, Mas Anies Rashid Baswedan. 9 kategori juara umum Anugerah Public Relation Indonesia Award 2020 dikantongin. Entahlah 5 tahun ke depan kita nggak tahu gitu. Sekarang ada apa PJ ya, PJ gubernur. Kemudian Sobat Sewot yang ke-25, Mas Anies adalah peraih Anugerah Inovasi Indonesia ICAI ya tahun 2020 IDX Channel. Yang ke-26, juara kompetisi nasional TIK Kominfo RI. Ke-27, Indonesia Government Procurement ya Award. Ini Indonesia Government Procurement Award 2020. Ini yang ke-27. Kemudian yang ke-28 ada penghargaan top 45 ya 2020 inovasi pelayanan publik. Ini penghargaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ke-29 ada medali emas Bumandala Award untuk Mas Anies Rashid Baswedan. Yang ke-30 ada penghargaan Kota Peduli HAM dari Kemenkumham Republik Indonesia. Yang ke-31 ada penghargaan Heroes. Yang ke-32 penghargaan KPPU Award 2021. 33 ada juara Sustainable Transport Award 2021. 34 penghargaan pilar-pilar sosial penanganan COVID-19 tahun 2021.
35 ada penghargaan IDC Future Enterprise Award 2021. Kemudian 36 Top Digital Award 2021. Yang ke-37 pencapaian kota ramah sepeda se-Indonesia. Yang ke-38 penghargaan OJK Award. 39 penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth People of the Years 2021. Yang ke-40 penghargaan Perda paling inovatif, ya, nggak hanya sebatas bikin peraturan daerah, ya, tetapi Mas Anies Baswedan tampil sebagai gubernur yang mampu membuat peraturan daerah yang paling inovatif seluruh Indonesia. Yang ke-41 Best Regional Leader, ya, pemimpin regional paling baik se-Indonesia. Yang ke-42 ada anugerah Padma Mitra Award. Yang ke-43 anugerah Dwija Praja Nugraha. Yang ke-44 ada juara 1 WSIS Prizes 2022. Yang ke-45 Harmony Award. Yang ke-46 Pasiat Education Award. Kemudian yang ke-47 ada renovasi Taman Mini Indonesia Indah TMII, ya, direnovasi menjadi lebih luar biasa. Silakan yang udah lama nggak ke sono main-main ke Taman Mini, ya. Yang ke-48 menaikkan UMR upah minimum regional Jakarta sebesar 10%. Kemudian yang ke-49 membangun 33 rusunawa terdiri dari 7.421 unit di 12 lokasi di Jakarta. Ini nggak pernah kita lihat di stasiun-stasiun televisi swasta, ya. Karena memang Mas Anies tuh nggak pengen kelihatan amal solehnya, tetapi sebagai media kadang-kadang kan mestinya bangga gitu memiliki gubernur seperti Mas Anies Baswedan, meskipun tidak baperan. Nah, Sobat Sewot yang ke berapa sekarang? 50, ya. Beliau menggratiskan angkot Jaklingko. Yang ke-51 pertumbuhan ekonomi 10%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan Joko Widodo dalam mengelola negara kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, gitu loh, gitu. Ini makanya sekarang tuh banyak orang-orang Betawi, warga Jakarta yang nangis-nangis gitu. Iya, satu nangis bangga karena Mas Anies dicalonkan oleh Nasdem, PKB, PKS dan Partai Umat, gitu. Mereka ingin kehadiran Mas Anies Rashid Baswedan lagi di kepemimpinan nasional, ya, yang amanah, yang sidik, yang tablik, yang fatonah, gitu. Kemudian yang ke-52 Sobat Sewot ada sopir angkot, ya, UMR. Nah, ini sopirnya UMR, jadi pakai gaji seperti biasa. Ini hitungannya per kilo, ya. Kontraknya dengan pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Anies Baswedan, ini kontraknya per kilo. Kalau dapat sekilo, gitu, ada yang ikut enggak angkot itu, gitu, tetap nanti kontraknya dibayar setiap 1 kilometer, gitu, ukurannya. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Aduh, nggak usah banyak-banyak, ya. Saya udah sebutin rekam jejak Mas Anies Baswedan 52 aja dulu, ya. Kalau disebutin semuanya mah, waduh, kalian tuh juga bingung. Ternyata yang disangkakan selama ini omon-omon, prestasinya luar biasa, ya. Penghargaannya luar biasa juga. Nggak hanya mendapatkan penghargaan dari dalam negeri, tetapi justru satu-satunya gubernur yang sering mendapatkan penghargaan skala internasional. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, wabil khusus kepada calon presiden kesayangan kita semua, Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.